Langit mendung menggantung di atas rumah tua yang berdiri angkuh di ujung jalan desa Banyuringin. Rumah itu besar, bergaya kolonial, berdinding tebal, dan berjendela tinggi, tapi selalu tertutup rapat. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Yang orang tahu, sejak Ratna menikah dengan Pak Ranu, pemilik toko material terbesar di daerah itu, nasibnya berubah total. Ratna dulunya dikenal sebagai gadis malang, yatim piatu sejak kecil. Ia tumbuh di panti asuhan pelita jiwa yang menampung anak-anak tak diinginkan. Hidupnya keras, makan seadanya, tidur berdesakan. Tapi Ratna memiliki sesuatu yang tidak dimiliki gadis lain, kecantikan yang mencolok. Wajahnya halus, kulitnya kuning langsat, dan sorot matanya tajam. Banyak yang bilang ada aura aneh dari dirinya, seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibaca sembarang orang. Pertemuannya dengan Pak Ranu terjadi secara kebetulan, atau mungkin tidak. Waktu itu, Ratna bekerja sebagai kasir di sebuah warung kecil dekat toko bahan bangunan milik Pak Ranu. Ia sering membawa teh hangat ke toko itu, tersenyum manis pada pria paruh baya yang tengah berduka ditinggal mati istrinya. Ranu jatuh iba, lalu jatuh hati. Tak butuh waktu lama, Ratna menjadi istri kedua. Sejak hari pernikahan itu, perubahan besar mulai terasa. Toko Pak Ranu yang sempat lesu karena banyak saingan, tiba-tiba kembali ramai. Pelanggan datang seperti ditarik magnet. Stok barang tak pernah habis, dan omset harian meningkat drastis. Bahkan Pak Ranu sampai membuka 2 cabang baru di kecamatan lain. Semua orang berbisik, menyebut Ratna sebagai pembawa rezeki. Namun, rumah yang mereka tinggali menyimpan kesan berbeda. Rumah itu adalah rumah warisan dari orang tua Pak Ranu. Bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang sudah lama kosong. Begitu menikah, Ratna bersikeras agar mereka pindah ke sana. Biar rumah ini hidup lagi, katanya lembut. Kasihan kalau dibiarkan kosong terus. Waktu itu tak ada yang keberatan. Rumah itu besar, lebih layak ditinggali daripada rumah lama Pak Ranu yang sempit. Namun, keanehan mulai terasa sejak hari pertama pindah. Ratna melarang pembantu membersihkan seluruh rumah. Bukan sekadar aturan biasa, tapi larangan keras. Tidak boleh menyapu pojok ruangan, terutama yang menghadap barat. Tidak boleh mengepel lantai kamar belakang, tidak boleh menyentuh lantai loteng, dan tidak ada yang boleh membuka jendela di siang hari. Aku suka suasana temaram. Begitu Ratna beralasan. Kalau terlalu terang, rumah ini kehilangan auranya. Awalnya, para pembantu menurut, tapi seiring waktu, rumah itu jadi seperti sarang kelelawar. Debu menumpuk di sudut-sudut ruangan. Sarang laba-laba menggantung di atas langit-langit, dan bau lembab makin pekat. Beberapa pembantu mulai mengeluh, namun setiap kali mereka mencoba diam-diam membersihkan, Ratna bisa tahu, seolah rumah itu memberitahunya. Siapa yang bersihkan rak kayu di ruang tamu? Tanyanya dingin pada suatu malam. Tak ada yang menjawab. Lain kali, kalau masih berani bersihkan yang bukan tempatnya, aku tak bertanggung jawab. Lanjutnya, masih dengan suara tenang namun membuat bulu kuduk berdiri. Pak Ranu, meski awalnya sempat heran, akhirnya membiarkan semua sesuai keinginan istrinya. Lelaki paruh baya itu terlihat makin lemah, dan menurut saja pada Ratna, ia seolah tidak punya energi untuk bertanya lebih jauh, apalagi melawan. Warga sekitar mulai bertanya-tanya, apalagi ketika satu persatu pembantu keluar dari rumah itu. Mereka pergi diam-diam dengan wajah pucat dan mata sembab. Ada yang bilang melihat mereka menangis sambil membawa koper. Ada pula yang mengatakan mereka kerasukan sebelum diantar pulang oleh Pak Ranu sendiri. Rumah itu kayak menyimpan sesuatu, bisik Bu Sumarni, tetangga sebelah. Saya pernah dengar suara orang nangis dari jendela kamar atas.
Padahal katanya rumah itu cuma diisi 3 orang. Namun tidak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Ratna selalu tampil anggun di luar rumah. Setiap sore, ia keluar dengan gaun mewah, lipstik merah menyala, dan perhiasan mencolok. Senyumnya menawan, tutur katanya lembut. Ia bahkan suka membagi sembako ke warga sekitar, pura-pura jadi dermawan. Tapi orang-orang tahu ada yang tidak beres. Pak Ranu kok makin kurus, kayak disedot pelan-pelan, kata Pak Warto, tukang parkir di toko material. Rumah itu, rumah tua peninggalan leluhur Pak Ranu, lambat laun kembali hidup. Tapi bukan hidup biasa, ia seperti punya nafas sendiri. Jendela bergetar saat malam. Lantai kamar belakang sering terdengar berderit meski tak ada yang berjalan di sana. Dan udara di dalam selalu dingin meski tengah hari. Dan di tengah semua keanehan itu, Ratna selalu tersenyum. Rumah ini memang tidak suka dibersihkan, ujarnya suatu hari sambil menyalakan dupa yang ditusukkan pada buah pisang di dekat dapur. Karena kebersihan hanya akan membuat mereka terbangun. Hari itu langit mendung bergelayut rendah. Angin dari arah barat membawa bau lembab yang menguar dari halaman belakang rumah tua itu. Suasana rumah Ratna semakin mencekam. Meski tidak ada yang berani menyebutnya secara terang-terangan. Mbok Sarti, pembantu sepuh yang paling lama bekerja di rumah itu, adalah satu-satunya yang bertahan sejak awal Ratna pindah. Tubuhnya kecil dan bungkuk, matanya mulai buram. Tapi hatinya tabah. Ia tak pernah bicara banyak, hanya bekerja dalam diam. Tapi akhir-akhir ini, hatinya sering diganggu rasa tidak nyaman. Banyak yang ia lihat, banyak pula yang sengaja ia abaikan, termasuk bau amis dari piring kecil seperti tempat pemujaan di dapur, dan suara langkah berat dari arah loteng, padahal tidak ada siapa-siapa di atas. Hari itu, Mbok Sarti bangun lebih awal dari biasanya. Ia bermaksud membersihkan area belakang rumah. Halaman yang menghadap barat itu lama tak disentuh. Daun-daun kering menumpuk, lumut menjalar sampai ke dinding tembok yang retak-retak, dan sarang laba-laba menggantung lebat di sudut-sudut kusam. Ia tahu Ratna tak pernah izinkan membersihkan tempat itu, tapi nalurinya sebagai orang tua tak bisa menahan diri. Paling juga cuma sapu dikit, gak sampai masuk rumah, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dengan langkah pelan, ia membawa sapu lidi dan mulai menyapu pelataran. Tangan tuanya bergerak hati-hati, tapi tetap terarah. Daun kering disapu, ranting-ranting kecil disingkirkan, hingga akhirnya matanya menangkap sesuatu di pojok tembok belakang. Sarang laba-laba besar sekali, menutupi hampir seluruh sudut bawah tembok, menggumpal seperti kapas kotor. Di tengahnya ada laba-laba hitam legam sebesar kepalan tangan. Mbok Sarti mundur sejenak, ngeri, tapi rasa jijiknya mengalahkan rasa takut. Dengan gerakan cepat, ia sapu sarang itu dan makhluk hitam itu terlempar ke rerumputan. Ia buang nafas lega, lalu kembali ke dapur. Tak ada yang melihat, pikirnya. Tak ada yang tahu. Tapi malam harinya, sesuatu terjadi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah begitu sunyi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar belakang. Pak Ranu yang tidur di ruang tengah terbangun dan bergegas menuju kamar Mbok Sarti. Ratna muncul dari balik pintu kamarnya, mengenakan daster tipis. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Di kamar Mbok Sarti, tubuh wanita tua itu tergeletak di lantai. Badannya kejang-kejang, matanya mendelik ke atas. Mulutnya terbuka dengan busa putih mengalir dari bibir. Pak Ranu panik, berusaha menahan tubuh Mbok Sarti yang terus menggeliat. Ia memanggil nama Tuhan, berusaha menyadarkannya, tapi Ratna hanya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang. Sudah kubilang, suaranya datar. Jangan ganggu mereka. Pak Ranu menoleh, bingung. Apa maksudmu, nak? Ratna tak menjawab. Ia melangkah mendekat, duduk bersimpuh di sisi kasur Mbok Sarti. Lalu
memandangi wajah tua itu dengan sorot mata dingin. Dia sudah menyapu pojok tembok belakang. Ucap Ratna lirih, itu tempat mereka. Pak Ranu hanya bisa memandang istrinya dengan campur aduk antara bingung dan takut. Ia belum pernah melihat Ratna seperti ini. Ada semacam ketenangan mengerikan dalam nada bicaranya, seolah semuanya sudah direncanakan. Tubuh Mbok Sarti perlahan berhenti menggeliat. Ia diam. Nafasnya hilang dan mulutnya masih berbusa. Pak Ranu tersungkur di lantai, tak sanggup menahan air mata. Pagi harinya, kabar kematian Mbok Sarti menyebar cepat. Warga sekitar datang melayat, namun hanya di pelataran rumah. Tak ada yang berani masuk. Ratna menyambut mereka dengan wajah berduka, namun tak setetes air mata pun mengalir dari matanya. Ia hanya berdiri di balik pagar, mengucap terima kasih atas kedatangan mereka. Sudah tua, katanya singkat pada Bu Sumarni. Meninggalnya juga wajar, mungkin jantung. Tapi orang-orang tahu, Mbok Sarti masih sehat, masih kuat bekerja. Dan malam sebelum kematiannya, Bu Warto sempat mendengar suara tangis dari kamar belakang, diiringi suara seperti benda jatuh dan teriakan histeris yang kemudian tiba-tiba terhenti. Setelah pemakaman, Ratna kembali ke rumah dengan tenang. Ia masuk ke dapur, mengambil dupa dan sesajen kecil, lalu membawanya ke pelataran belakang, di pojok tembok yang tadi pagi dibersihkan Mbok Sarti. Ia duduk bersimpuh. Ia menaruh sesajen di tanah dan menyalakan dupa. Maafkan dia, Kanjeng. Dia tidak tahu aturannya. Angin berhembus pelan. Dupa mengepul tebal, seolah membentuk bayangan samar seorang wanita tua berjubah hitam dan bermahkota berdiri di antara bayang-bayang tembok. Tapi Ratna tak bergeming. Ia tetap duduk, matanya menatap tajam ke arah pojokan yang kini kembali dipenuhi debu dan jaring laba-laba baru. Tak butuh waktu lama, sudut itu kembali gelap dan bau lembab menyeruak seperti biasa, seolah tak pernah disentuh. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyapu area belakang rumah Ratna. Dira turun dari mobil dengan langkah ragu. Matanya menyapu halaman rumah besar yang berdiri membisu di ujung desa. Sudah lebih dari 3 tahun ia tak menginjakkan kaki di rumah warisan ayahnya itu. Sejak sang ibu meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan Ratna, perempuan muda yang katanya datang dari panti. Waktu mendengar kabar ayahnya jatuh sakit, Dira segera pulang dari Yogyakarta, tempatnya menempuh kuliah seni rupa. Rumah itu masih seperti dulu, hanya lebih gelap, lebih sunyi, lebih pengap. Jendela-jendela tinggi tetap tertutup rapat, gorden tebal menghalangi sinar matahari masuk, dan aroma apek menyengat begitu pintu dibuka. Ratna menyambutnya dengan senyum hangat yang dibuat-buat. Dira, akhirnya pulang juga ya? Dira membalas dengan anggukan kecil, menahan keengganan yang menebal di dada. Ia tahu, senyum Ratna tak lebih dari topeng tipis yang menyimpan rahasia. Ayah di mana? Di kamar. Dia lebih banyak tidur sekarang, capek katanya. Jawab Ratna sambil menyentuh bahu Dira. Sentuhan yang membuat kulitnya merinding. Dira menuju kamar ayahnya, menyapa singkat, lalu duduk di sisinya. Pak Ranu tampak lemah, wajahnya tirus, tubuhnya mengecil, seakan menyusut sedikit demi sedikit. Tapi matanya menyiratkan kelegaan saat melihat putri satu-satunya datang. Rumah ini tidak seperti dulu ya, bisik Dira saat menemani ayahnya tidur. Tapi Pak Ranu hanya menggeleng pelan, seolah tak kuasa bicara. Sore harinya, Dira meminta izin tinggal beberapa hari. Ia diberi kamar tengah kamar tua bersebelahan dengan ruang tamu yang dulu digunakan ibunya menjahit. Kamar itu kini kosong, hanya ada ranjang kayu dan lemari besar, serta sebuah cermin tinggi yang menempel di dinding. Cermin itu tua, bingkainya ukiran kusam. Permukaannya buram tertutup debu dan bercak kehitaman. Dira yang terbiasa hidup di tempat bersih merasa tak nyaman. Ia buka tas, keluarkan tisu basah, dan mulai menggosok permukaan cermin dengan gerakan lambat.
debu mulai hilang. Cermin menampakkan bayangan utuh wajah Dira, tapi juga sesuatu yang lain. Sesaat, ia merasa melihat sosok tinggi di belakangnya. Rambut kusut, kulit gelap, dan sorot mata yang penuh benci. Dira menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia buang nafas panjang dan menganggap itu hanya bayangan pikirannya sendiri. Mungkin aku kecapean, gumamnya. Malam itu, angin menderu lewat ventilasi, membawa bau tanah basah bercampur aroma busuk yang samar. Dira tertidur dalam kegelisahan, dan di dalam tidurnya, mimpi aneh itu datang. Ia berada di dalam kamar tengah yang sama, tapi seluruh tembok ditumbuhi lumut, lantai basah seperti habis disiram, dan di pojok ruangan berdiri seorang perempuan tua berambut gimbal. Pakaiannya seperti kain kafan yang telah kotor, dan matanya menyala merah seperti bara. "Ngopo kowe resi omahku, cah?" Suara itu bergema dari segala arah, tua, serak, dan penuh amarah. Dira mundur ketakutan, tapi lantai licin membuatnya jatuh. Perempuan tua itu melangkah mendekat, kakinya tak menyentuh tanah, melayang, membawa hawa dingin menusuk tulang. "Ngopo kowe sentuh koco iki? Kocoku, koco sing nyimpen jiwaku," teriaknya sambil menunjuk ke arah cermin. Dira menjerit dan terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya penuh keringat, dan aroma dupa entah dari mana menguar di udara kamar. Cermin itu kini bersih, tapi terlihat kabut tipis seperti nafas yang baru saja mengembun di permukaannya. Pagi harinya, Dira menceritakan mimpinya pada Pak Ranu. Sang ayah hanya memejamkan mata, bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi suara tak kunjung keluar. Air mata menetes pelan dari sudut matanya. Saat Dira keluar kamar, Ratna sudah berdiri di ujung lorong, mengenakan kebaya coklat tua dan kain batik yang terlalu formal untuk sekadar pagi hari. "Kau bersihkan cerminnya?" Tanyanya tenang, tapi dingin. "Iya, kenapa? Kotor sekali soalnya." Ratna berjalan mendekat. Suaranya nyaris seperti bisikan. Di rumah ini, yang tampak kotor tidak selalu boleh dibersihkan. Dira mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Ratna tak menjawab. Ia berjalan pelan ke arah cermin kamar tengah dan menatap pantulannya lama. Lalu seolah berbicara pada sesuatu di balik kaca. Ia berbisik, "Sudah ku bilang padamu, anak ini cuma mampir. Dia tak akan mengganggu lagi." Dira menyaksikan itu dari balik pintu. Tubuhnya kaku. Ia tak tahu siapa yang sedang diajak bicara. Tapi ia tahu satu hal. Cermin itu bukan sekedar kaca tua, dan kamar tengah itu bukan sekadar ruangan kosong. Dapur tua di rumah warisan Pak Ranu jarang dipakai. Letaknya agak jauh dari dapur baru yang kini digunakan sehari-hari. Dindingnya terkelupas, lantainya retak-retak, dan langit-langitnya dipenuhi jaring laba-laba tebal yang dibiarkan bergelantung tanpa disentuh. Bagi kebanyakan orang, tempat itu tak layak disebut dapur, lebih menyerupai ruang penyimpanan barang-barang yang ingin dilupakan. Tapi bagi Ratna, dapur tua itu adalah jantung dari segalanya. Tiap malam Jumat Kliwon, saat angin terasa lebih berat dan lampu rumah meredup seperti kehilangan daya, Ratna akan masuk ke dapur itu. Ia membawa nampan kecil berisi kain putih, botol berisi cairan gelap, dan sebilah pisau kecil yang sudah karatan di ujungnya. Di bawah rak dapur yang nyaris roboh, ada ruang kecil seperti celah tersembunyi. Di sanalah Ratna menyembunyikan tempat persembahan seperti altar. Bukan altar megah seperti di tempat pemujaan, hanya batu bata yang disusun membentuk petak segi empat, dilapisi abu dan jerami kering. Di tengahnya tersembunyi sebuah guci keramik berwarna hitam legam, tertutup rapat dan terbungkus kain merah pudar. Guci itu sudah tua, motifnya retak di sana-sini, tapi daya yang dipendamnya masih hidup, bahkan semakin kuat. Ratna menyingkap kainnya dengan hati-hati. Ia membisikkan mantra
dalam bahasa Jawa halus yang tak pernah ia ajarkan pada siapapun. Lalu perlahan membuka tutup guci itu. Aroma amis langsung menyergap, seperti darah yang bercampur jamur busuk. Ia menelan ludah dan mulai memasukkan isi dari nampan kecilnya. Rambut potongan pendek, kuku kaki, dan tangan yang sudah mengering, serta sebotol darah segar yang kali ini berasal dari seekor ayam cemani yang berhasil ia dapatkan dari pasar. Ia tumbahkan darah itu perlahan, memastikan tidak ada satu tetes pun tercecer di luar altar. Lalu ia tutup kembali guci itu, membungkusnya, dan mengunci altar dengan abu gosok serta sejumput garam kasar. Derekaken rahayu bumi keruh, kula nuwun, sajen punika sampun katur, bisiknya. Dari arah atap dapur terdengar suara gemeretak kecil, seperti kuku menggaruk kayu tua. Ratna tak menoleh. Ia hanya menunduk dan berdiam beberapa detik sebelum akhirnya bangkit dan meninggalkan dapur tua itu dalam gelap. Tak ada satupun penghuni rumah yang tahu apa yang Ratna lakukan tiap malam Jumat Kliwon. Pak Ranu yang semakin lemah karena penyakitnya lebih banyak tidur dan tak pernah bertanya. Dira yang masih tinggal beberapa hari karena merawat ayahnya hanya menghindari dapur tua karena merasa hawa aneh menyelimutinya. Namun pembantu baru yang baru seminggu bekerja, Santi, mulai curiga. Ia melihat Ratna masuk ke dapur tua tengah malam. Padahal Ratna selalu melarang siapapun mendekati dapur itu, apalagi saat matahari tenggelam. Pagi harinya, Santi memberanikan diri mengintip ke dalam. Ia menemukan ceceran darah yang mengering di lantai dekat rak, serta beberapa helai rambut yang menempel di batu bata altar. "Bu Ratna, ini bekas apa ya, Bu? Boleh saya bersihkan?" tanya Santi sambil menunjuk lantai. Ratna menoleh cepat, wajahnya berubah tegang. Ia mendekat dan meraih tangan Santi. Genggamannya dingin dan kuat, tidak seperti biasanya. "Apa yang kau lihat?" tanyanya tajam. Cuma lantainya, Bu, kok ada darah?" Ratna mencubit pelan dengan Santi, matanya menatap tanpa kedip. "Jangan pernah masuk dapur itu, bahkan di siang hari pun. Jangan kalau kau tak ingin mengalami nasib seperti Mbok Sarti." Santi terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu Mbok Sarti meninggal mendadak, tapi tak tahu kenapa kini peringatan Ratna membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Malam berikutnya, suara aneh mulai terdengar dari dalam dapur tua. Dira yang kebetulan melintas mendengar sesuatu seperti suara orang menggumam, diikuti dengan derak keras seperti kayu terbakar. Saat ia mendekat, bau amis langsung menusuk hidung. Ia menahan nafas dan cepat-cepat kembali ke kamar. Pagi harinya, seekor kucing hitam, peliharaan tetangga, ditemukan mati tepat di bawah jendela belakang rumah Ratna, dekat dapur. Lehernya terkoyak, matanya hilang, dan tubuhnya kaku membiru. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, mencurigai rumah besar itu tak hanya menyimpan rahasia biasa. Sementara itu, Ratna berdiri di dapur baru dengan wajah tenang. Ia menyeduh teh, mengaduknya perlahan. Ia tahu waktu tumbal berikutnya semakin dekat, dan ayam cemani serta kucing sudah tak cukup kuat sebagai pembuka. Ia mulai mengamati orang-orang di rumah. Santi yang terlalu penasaran, Dira yang makin sering melihat ke arah altar, atau mungkin seseorang yang bahkan lebih dekat, Pak Ranu. Tapi ia belum saatnya. Guci itu masih bisa ditenangkan dengan tumbal kecil untuk sementara, tapi tak selamanya. "Rahayu bumi keruh butuh darah segar," bisik Ratna pada guci hitam itu malamnya. Dan guci itu seolah mendengarkan. Ia bergetar pelan, lalu diam kembali. Pagi itu, langit mendung seperti menahan sesuatu. Awan gelap menggantung rendah. Suara petasan terdengar di dekat tempat di mana narator mengisi suara mengisahkan kisah ini. Angin bertiup malas tapi dingin, dan burung-burung yang biasa ramai di halaman rumah Pak Ranu entah kenapa menghilang. Ratna berdiri di teras, memandang kosong ke jalanan sepi, ketika sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Dari dalamnya,
Turun seorang wanita setengah baya, mengenakan kerudung abu-abu dan tas lempang kulit usang. Matanya lembut, tubuhnya agak bungkuk, tapi langkahnya tegas. "Ratna," sapanya pelan. Ratna terdiam. Tak ada senyum di wajahnya. Hanya gurat cemas samar yang sekelebat muncul lalu lenyap. Tapi ia tetap melangkah ke depan dan membuka pagar. "Bu Yayah," katanya pelan. Bu Yayah, mantan pembantu rumah itu, pernah merawat Pak Ranu, mengurus keperluan Ratna, dan memasak di rumah itu sejak awal pernikahan mereka. Bu Yayah mengundurkan diri, alasan resminya ingin tinggal dekat anak cucu. "Kebetulan saya lewat sini, boleh mampir?" tanyanya lembut. Ratna mengangguk, walau hatinya tidak mantap. Ia tahu Bu Yayah bukan tipe orang yang datang tanpa maksud. Dan benar saja, begitu masuk ruang tengah, mata Bu Yayah langsung menelusuri setiap sudut rumah dengan tajam. Masih seperti dulu ya, gelap dan apek. Ia menatap jendela yang ditutup rapat. Gorden berat menjuntai ke lantai. "Kenapa nggak dibuka? Matahari itu berkah." Ratna tersenyum tipis. "Begini sudah cukup, Bu." Tapi Bu Yayah tak bisa diam. Ia terus berbicara, membandingkan suasana rumah ini dengan rumah tangga yang sehat, bahwa bersih itu ibadah, bahwa kegelapan bukan tempat tinggal manusia. Kadang yang kita anggap biasa, ternyata bukan biasa. Bisa saja tempat ini sudah ditempati sesuatu. Ratna mulai gelisah. "Bu Yayah, saya mohon jangan bicara yang aneh-aneh." Namun Bu Yayah tak menggubris. Setelah mengobrol sebentar, ia pamit ke kamar mandi, numpang pipis. Tapi jalannya justru menuju lorong belakang. Ratna tak sempat menahan. Ia buru-buru mengejar, tapi Bu Yayah sudah lebih dulu sampai di depan dapur tua. Pintu dapur tua itu terbuka sedikit. Bau pengap langsung menyeruak. "Ini yang dulu kamu larang saya sentuh ya?" tanya Bu Yayah. Wajahnya berubah tegas. "Saya kira ini dapur rusak, tapi sekarang saya lihat ini tempat persembahan." Di lantai, altar kecil itu memang tampak mencolok. Guci hitamnya masih terbungkus kain merah, dikelilingi sisa abu dan serpihan kuku. Tampak seperti altar pemujaan. Tapi aura di sekitarnya begitu kuat, seolah udara sendiri menolak bergerak. Ratna menahan nafas. "Bu, tolong jangan sentuh apapun di situ." Tapi Bu Yayah sudah melangkah masuk. Ia menarik selendangnya, membungkus tangan dan menjangkau guci di tengah altar. "Ini gak seharusnya ada di rumah. Ini sumber penyakit," gumamnya sambil mulai mengangkat guci. Tiba-tiba, angin besar menerjang dari arah dalam rumah. Pintu-pintu terbanting, jendela bergetar, lampu-lampu mati serempak. Suara gaduh seperti kayu retak terdengar dari bawah lantai. Bu Yayah terhuyung. Guci hampir terlepas dari tangannya. Ratna berlari menerjang masuk dan menahan tangan wanita tua itu. "Kau sudah membangunkan dia!" teriak Ratna, matanya penuh kepanikan. Belum sempat Bu Yayah menjawab, lantai di bawah altar bergerak hebat lalu krak. Lantai dapur ambruk. Keduanya jatuh ke belakang. Debu mengepul dari lubang lantai. Muncul bau busuk menyengat seperti bangkai yang terendam air lumpur. Ratna menutupi hidung, tubuhnya gemetar. Dari bawah sana, terdengar suara nafas berat, serak, seperti sesuatu yang tertidur lama dan baru saja terbangun. Bu Yayah meringis menahan sakit, tangan kanannya tergores. Ia mencoba merangkak, menjauh dari lubang itu, tapi matanya tertumbuk pada sosok hitam yang muncul dari balik lantai. Bayangan tinggi, kurus, berjubah hitam bermahkota sampai lantai, rambutnya panjang menjuntai, wajahnya samar, hanya mata yang menyala merah dan suara dengus nafasnya seperti sapi disembelih. "Mbak Ratna, ini apa?" Bu Yayah tergagap. Ratna hanya menunduk, air matanya mengalir. Ia tahu ini salahnya, tapi ia juga tahu semua ini sudah terlalu dalam untuk dihentikan. Kalau altar itu dipindahkan, dia marah.
Rumah ini harus tetap seperti ini, tetap busuk. Ratna bersimpuh, suara bergetar. Karena bagi Kanjeng Rahayu Bumi Keruh, bersih itu dosa baginya. Bayangan itu menghilang begitu saja. Angin berhenti, tapi suasana masih mencekam. Dapur tua kini tak bisa lagi digunakan. Setengah lantainya ambruk dan guci entah kemana. Bu Yayah keluar dari rumah itu dengan langkah terseok. Ia tak berkata apa-apa, hanya sekali menoleh ke belakang dan bergumam lirih. Setelahnya, malam yang biasanya tenang di rumah Pak Ranu kini berubah jadi ladang ketegangan. Seisi rumah dicekam oleh suasana aneh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Udara di dalam rumah seperti berat, lembab, seolah dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Gorden-gorden tebal tetap tertutup, jendela tak pernah dibuka, dan tak ada satupun yang berani bicara keras, terutama bila Ratna sedang lewat. Santi sudah beberapa hari mencium bau busuk yang menyengat dari ruang tengah. Awalnya ia pikir tikus mati, tapi setelah ditelusuri, bau itu ternyata berasal dari setangkai bunga kenanga dan bangkai burung kecil yang dibiarkan membusuk di pojok lemari tua. Dengan niat membersihkan, Santi mengambil sapu lidi dan kantong plastik. Ia mencabut bunga itu pelan-pelan dan memasukkannya ke dalam kantong. Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar, terdengar langkah tergesa menghentak lantai. Ratna datang, wajahnya pucat, matanya merah seolah tak bisa tidur semalam. Rambutnya kusut dan nafasnya cepat. Dalam sekejap ia mencengkeram lengan Santi dan menyambar bunga dari tangan gadis itu. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Saya cuma mau buang, Bu. Baunya udah." Cerap! Ratna mencakar pipi Santi. Kuku panjangnya menggores kulit hingga berdarah. "Kau tidak ngerti ya? Itu bukan sembarang bunga. Itu harus dibiarkan sampai hancur sendiri di situ." Suaranya gemetar, tapi bukan karena takut, karena amarah yang menggumpal. Santi menangis sambil memegangi pipinya. Dira yang mendengar keributan segera turun dari lantai atas. "Mbak Ratna, kenapa ini? Mbak Santi kenapa dicakar?" Ratna menoleh. Bola matanya seperti kehilangan cahaya. "Dia ganggu rumah ini. Dia mau bersihkan rumah ini padahal rumah ini harus tetap busuk." Dira terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sejak datang suasana rumah makin tak masuk akal. Tapi kini ia yakin Ratna bukan hanya menyimpan rahasia. Ia mulai kehilangan kendali. Beberapa hari kemudian, Ratna mulai melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia menyuruh anak tetangga, Riko, bocah berumur 8 tahun, yang biasa main layang-layang di halaman, untuk membawa ember berisi kotoran manusia ke taman belakang. "Buang ke pojok sana, jangan tumpah ya," katanya lembut tapi dingin. Riko menurut. Ia tidak tahu apa yang dibawanya. Yang ia tahu hanya bahwa Bu Ratna memberinya 2 lembar uang 50 ribuan dan sepotong permen jeli sebagai imbalan. Tapi setelah hari itu, Riko jatuh sakit, demam tinggi, mengigau, dan terus-menerus mengigau dan berkata, "Ibu, itu hitam kurus, rambutnya pakai sesuatu, rambutnya panjang menjuntai, matanya merah. Aku mau diajak ke sana, mau dijadiin anak." Ibu Riko panik dan membawa anaknya ke dukun desa. Dan dari situ, desas-desus mulai menyebar. Rumah Pak Ranu itu bukan rumah biasa. Tempat itu adalah tempat pesugihan. Makhluk pesugihannya tinggal di rumah itu. Minta dijaga agar rumah itu jorok. Tidak suka yang bersih. Sementara itu Dira tak bisa diam. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh dalam pikirannya. Dari kematian Mbok Sarti, peristiwa yang menimpa Santi, hingga mimpi-mimpi buruk yang kini menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya selalu muncul sosok itu. "Resi kocok iku maneh, tak tukel tanganmu cah." Ya, begitu katanya. Malam-malam dihantui suara derit dari loteng dan bisikan dari arah dapur rusak.
Kadang terdengar tawa cekikikan perempuan tua di balik kamar mandi. Dira coba mencari asal suara tapi selalu tak menemukan apa-apa. Puncaknya, salah satu tetangga, Pak Bani, mengaku melihat bayangan hitam duduk di atas genteng, berambut panjang menjuntai di rumah Pak Ranu, menggoyang-goyangkan kakinya seperti sedang menunggu waktu. Saat Pak Bani menatapnya terlalu lama, bayangan itu menoleh. Matanya merah legam, sosoknya perempuan tua. Makhluk itu bukan jin biasa, kata Pak Bani keesokan paginya di warung kopi. Itu makhluk pesugihan itu. Desa mulai resah, tapi tak satu pun berani menegur Ratna langsung. Mereka tahu, sejak ia datang, toko bahan bangunan Pak Ranu jadi sukses besar. Tapi semua juga tahu, sejak itu keluarga itu perlahan-lahan menyusut. Hanya Ratna yang terlihat makin kuat, makin dingin. Sudah 3 hari Pak Ranu tak turun dari kamar. Nafasnya tinggal sisa-sisa. Kulitnya mengering seperti kulit ular yang ditinggalkan tuannya. Tulangnya menonjol, bahkan tulang pipinya menusuk kulit. Matanya cekung dalam, dan nadanya, kalaupun terdengar, samar-samar seperti orang tercekik udara. Ratna tak menunjukkan kepanikan. Ia tetap berdandan, tetap menata rambutnya setiap pagi. Bahkan malam sebelumnya, ia sempat tertawa kecil saat mendengar orang-orang desa mulai membicarakan penyakit Pak Ranu. Umur manusia itu nasib, bukan salah siapa-siapa, ucapnya kepada Santi yang kini tinggal satu-satunya pembantu yang masih bertahan. Kalau waktunya datang, ya sudah. Tapi Santi tahu, matanya yang dulu masih bisa menatap dengan belas kasih, kini hanya memantulkan kilau dingin seperti batu akik gelap. Ratna bukan lagi perempuan yatim piatu yang dulunya dikasihani. Ia sudah berubah jadi seseorang atau sesuatu yang tak bisa dipahami manusia biasa. Malam kelam turun dengan tenang. Tak ada angin, tak ada cicak berbunyi, bahkan jangkrik pun bungkam. Rumah besar itu seolah memendam nafas. Ratna duduk di depan altar kecil di dapur tua yang kemarin sempat diacak-acak Bu Yayah. Dengan tega, Ratna menumbalkan Pak Ranu. Pukul 3 dini hari, desas-desus menyebar cepat di kampung itu. Orang-orang bilang saat subuh tiba, terdengar suara tangisan laki-laki dari dalam rumah Pak Ranu, lalu mendadak hening. Pagi harinya warga geger. Pak Ranu ditemukan meninggal dunia. Tubuhnya keras dan membiru. Anehnya, tak ada tanda-tanda luka atau penyakit. Hanya wajahnya terdistorsi aneh, seperti orang yang melihat sesuatu terlalu mengerikan. Tetangga yang memberanikan diri masuk ke dalam rumah, mendapati ruangan tengah dipenuhi debu dan kotoran. Ruangan khusus di dapur belakang terbakar sebagian. Dan di dalamnya ditemukan rambut yang sangat panjang. Panjangnya tak masuk akal, seolah bukan milik manusia biasa. Tapi Ratna duduk di kursi dekat jendela. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, ia membiarkan jendela terbuka. Angin masuk membawa debu dan daun-daun kering. Ia menghirup nafas panjang, menikmati udara yang tak pernah ia izinkan sebelumnya. Dira menangis terseduh, menunggu pemakaman dilakukan. Ratna tak tahu kemana. Ia hanya memandangi altar yang di dapur itu terbakar sebagian, dan setelah pemakaman selesai, tak tahu di mana batang hidungnya. Beberapa bulan berlalu, toko bahan bangunan milik Pak Ranu kini dikelola sepenuhnya oleh Dira. Walaupun tak serame saat dipegang Ratna, tapi Dira tetap setia di toko tersebut demi wasiat bapaknya untuk menjaga toko itu. Para warga pun mulai mendekat kembali ke toko material itu, berbelanja, dan tidak takut lagi karena sudah mendengar kabar bahwa si Ratna yang melakukan pesugihan itu telah hilang dari desa tersebut, tak tahu di mana berada. Namanya Ratna, gadis yatim piatu yang sangat cantik. Saat melayani Pak Ranu untuk mengantarkan teh ke toko materialnya, dalam pandangan pertama dan karena sering melihatnya, Pak Ranu merasa iba. Sebelum bertemu dengan Pak Ranu, Ratna ternyata telah melakukan persembahan perjanjian
yang dipandu oleh dukun tua perempuan yang ada di dekat tempat ia bekerja karena ia ingin merubah nasib. Setelah melakukan ritual panjang bersama dukun itu, Ratna menargetkan Pak Ranu. Dan begitulah kisah awal Ratna melakukan pesugihan. Tapi petaka menimpanya. Sekarang Ratna tak tahu di mana. Apakah kena karmanya? Karma pesugihan Panggonan Kotor? Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Fakta Sejarah pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk penulisnya, Arai Aisyah. Terima kasih teman-teman ya.